Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurmusliha, NPM 19410012. Saya di sini akan sedikit membacakan materi yang dikemas dengan bahasa saya sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra, yaitu tentang angkatan Pujangga-Lama. Pujangga-Lama adalah klasifikasi karya sastra yang ada di Indonesia sebelum abad ke-20, sekitar 1600-an sebelum Masehi. Sastra yang ada atau yang dihasilkan adalah syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Bahasa Melayu klasik yang mendominasi karya-karya sastra ini dengan campuran nuansa Islami. Kebanyakan ada di daerah Sumatera, lebih tepatnya di Sumatera Utara, yaitu Aceh. Karakter karya sastra yang dimiliki angkatan Pujangga-Lama ini adalah berisi pertentangan adat, pertentangan paham antara pemuda dan orang tua, tentang kawin paksa, tentang romansa, dan lain-lain. Terdapat bahasa klise dan bahasa sehari-hari di dalamnya. Ada juga karakter di dalamnya kaya akan bahasa sastra lama. Adapun karya berupa pantun dan puisi. Karya sastra pada angkatan ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya menggunakan banyak peribahasa yang menjadikannya kaya akan nilai moral kehidupan. Kekurangan dari karya sastra ini adalah masih menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Melayu klasik atau Melayu lama yang kemungkinan sulit untuk dipahami jika dibaca orang biasa. Tokoh-tokoh di angkatan Pujangga-Lama ini adalah salah satunya Hamzah Fansuri atau Hanzah al-Fansuri. Beliau termasuk ulama sufi. Beliau juga sastrawan. Hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Berasal dari Barus, sekarang Barus menjadi Sumatera Utara. Ada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa beliau lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Dia berdiam di Aceh dan dikenal penganut Wahdatul Wujud. Dikenal sebagai pencipta genre syair atau sang pemula puisi Indonesia. Karya-karyanya salah satunya adalah syair burung unggas, syair dagang, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, dan syair sidang fakir. Tokoh kedua adalah Syamsuddin Pasai atau Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau termasuk ulama besar Aceh. Beliau hidup pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Beliau merupakan murid Hamzah Fansuri, seorang penasehat Sultan Iskandar Muda, meninggal di pertempuran melawan Portugis pada tahun 1400 Hijriah atau 1630 Masehi di Malaka dan dimakamkan di Malaka juga. Salah satu karya-karyanya adalah Jauharul Haqaiq atau Filsafat Tauhid, Risalatul Bayyin Mulaladatil Muwahhidin ala Mulhid fi Zikrillah atau Filsafat Menolak Paham Ateisme, Miratul Mukmin atau Akhlak dan Ilmu Tasawuf, Syarah Rubai Hamzah Fansuri atau Kitab Filsafat menguraikan karya sastra Rubai Hamzah Fansuri. Tokoh ketiga yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, lahir di kota Ranir, Gujarat, India. Beliau datang ke Aceh pada tahun 1630 Masehi.
dan menjadi penasehat kesultanan pada tahun 1644. Beliau dikenal sebagai penasehat yang berbeda pandangan dengan Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin Pasai. Beliau melakukan pemusnahan karya beraliran wahdah al-wujud. Menurutnya, konsep ketuhanan dan kemanusiaan yang dijadikan satu di dalam karya itu belum bisa diberikan kepada orang awam, dan khawatir mereka akan tersesat oleh ajaran tersebut. Beliau kembali ke India setelah kalah debat dengan murid Hamzah Fansuri. Karya-karya beliau salah satunya adalah Bastan al-Salatin atau Taman para Raja-Raja, Siratul Mustaqim atau Jalan yang Lurus. Tokoh keempat adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau lahir di Malaka pada tahun 1796. Beliau meninggal di Jeddah pada tahun 1854. Beliau merupakan campuran Arab dan India, tetapi besar di Malaka. Seorang guru bahasa, pengarang, dan penerjemah. Awalnya, beliau mengajar bahasa Melayu. Beliau meninggal di Jeddah karena penyakit kolera pada saat hendak melaksanakan ibadah haji. Karyanya dikenal dengan nama Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah merupakan autobiografi perjalanan hidupnya. Terdapat pula di dalam Hikayat Abdullah cerita tentang pendirian Singapura oleh Raffles. Karya Hikayat Abdullah ini sering dijadikan rujukan oleh sastrawan lain. Karyanya selain itu adalah Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Singapura, Kelantan, dan Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura ke Mekah. Adapun syair Singapura terbakar, syair Kampung Gelam terbakar, dan terdapat ceretera Kapal Asap dan ceretera Haji Sabar Ali. Mungkin itu sedikit materi yang saya uraikan dengan bahasa saya sendiri. Mohon maaf jika saya membaca materi ini karena takut salah mengucapkan karya-karya sastra tokoh-tokoh angkatan Pujangga Lama ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.